Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan experts dan administrasi negara atau administrasi publik masa depan. Nah, saudara, dunia sekarang sedang menghadapi situasi dan kondisi yang beragam di berbagai sudut. Ada negara yang sedang perang dengan negara lain. Ada negara yang sedang mengalami konflik dalam negeri. Gegeran sesama anak bangsa. Tidak selesai-selesai. Kelompok yang satu membenci kelompok yang lain. Ada negara yang sedang tertatih-tatih menjalani hidupnya. Administrasi negaranya morat-marit, kacau balau. Ada negara yang baru saja belajar mengurus negara, padahal sudah lama merdeka. Mengapa? Karena rezim berganti-ganti. Belajar lagi ketika rezim baru menguasai, dan akan belajar lagi ketika rezim ini berganti. Ada negara yang sudah mapan maju atau maju mapan. Negara ini menikmati kemakmuran duniawi, tinggal ngurusi urusan-urusan ukhrawi. Sudah cukup segala kebutuhan lahiriahnya, tinggal ngurusi kebutuhan batiniah. Nah, untuk negara yang semacam ini, pemikiran menuju kemajuan berikutnya itu bisa dilakukan. Saudara, dalam beberapa hari ini dunia dikejutkan oleh berita-berita yang heboh. Di antaranya adalah terkait dengan pandemi dan kelanjutan atau keberhentian pandemi. Terus kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi penjelajahan angkasa luar. Ada berita kemajuan persenjataan canggih. Setelah beberapa pekan sebelumnya atau beberapa bulan yang lalu, itu ada berita kekalahan negara adidaya dalam perang di suatu negara yang dikelola oleh para mahasiswa dan orang-orang yang berilmu agama. Nah, di antara berita itu pula ada berita tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang akan menjadi perhatian kita dalam diskusi kita kali ini. Nah, saudara, semula komputer itu adalah alat pengolahan data. Nah, sekarang perkembangan komputer itu jauh melampaui semula. Komputer menjadi pusat data dan pusat pengolahan data hingga memandu pengambilan keputusan publik dan bisnis hingga sampai keputusan individual itu bisa dibantu oleh komputer. Mengapa demikian?
karena komputer menjadi pusat data itu, yang kemudian berkembang pemikiran untuk menjadikannya itu sebagai perangkat dalam big data, pusat dari banyak data, ya, bahkan sangat banyak data sehingga kemudian disebut megadata atau big data itu. Misalnya data semua warga negara itu ada. Bahkan data ini sangat detail sampai misalnya susunan DNA warga negara. Nah, dengan adanya big data kemudian warga tidak perlu lagi kartu-kartu, ya, kartu A, kartu B, kartu C yang sangat banyak, ragam dan jumlahnya. Sebagai contoh, begitu masuk ke suatu tempat, maka seorang akan langsung dikenali, ya. Apakah menggunakan pemindai, misalnya pemindai retina, pemindai sidik jari, pemindai wajah, bahkan tanpa pemindai sudah bisa dideteksi. Atasnya juga sudah bisa diketahui banyak hal. Misalnya jumlah tabungan, kewajiban keuangan, zakat, infak, sedekah, pajak, ya, iuran sosial dan lain-lain. Juga posisinya, apakah posisinya secara fisik, misalnya sedang di sekitar mana, ini bisa diketahui. Juga posisi keuangannya, ya. Jika misalnya penghasilan lebih, maka otomatis akan dikurangi untuk jaminan sosial, diberikan ke kas negara atau baitul mal, ya. Jika kurang, maka dalam kurun waktu tertentu itu otomatis akan menerima jaminan sosial yang ditransfer dari kas negara atau baitul mal itu. Nah, transfer juga tidak perlu misalnya menggunakan kartu atau menggunakan buku tabungan. Sangat mungkin di masa depan buku tabungan juga tidak diperlukan, ya. Minimal tidak berupa buku. Nah, ini akan meluas ke banyak hal, termasuk ke administrasi kepegawaian atau manajemen kepegawaian. Kinerja pegawai misalnya itu dinilai dengan sangat akurat. Misalnya pegawai itu menduduki jabatan fungsional sebagai guru atau dosen, maka karya-karyanya, karya itu dibaca apa tidak, seberapa jumlah orang yang membaca, ya, kapan, terus sebaran pembacanya, dan lain-lain, ada data yang lengkap. Dia juga akan dinilai ketika misalnya akan naik pangkat, itu gajinya berapa, tunjangannya berapa, dan lain-lain. Itu ada proses otomatis. Di atas proses yang otomatis itu ada yang disebut smart system, ya. Di atasnya lagi ada yang disebut robotics, ya. Gambarannya itu kira-kira seperti suatu media di era sekarang ini, ya. Kapan misalnya suatu material ilmiah itu diunggah, seberapa luas jangkauannya, siapa saja pembacanya, berapa lama dibaca, berapa kali dibaca, itu terdeteksi semuanya. Atau kalau misalnya seorang pegawai itu menduduki suatu jabatan struktural tertentu, syaratnya, pemenuhan syaratnya,
penghitungan syaratnya, dan lain-lain. Juga ada sistem otomatis atau smart system atau sistem robotik yang transparan dan adil. Demikian pula terkait dengan imbalannya. Ya. Imbalan-imbalan itu semuanya bahkan tidak menggunakan uang tunai. Ya. Sehingga pegawai itu misalnya tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa sembunyi karena datanya itu sangat detail, sangat lengkap. Maka dalam sistem yang demikian ini ada keadilan. Ya. Mengapa kok ada keadilan? Kalau misalnya ada penyimpangan atau kezaliman sedikit saja, itu langsung terdeteksi. Ya. Tapi tentu saja saudara, di tengah sistem yang demikian ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya. Karena apa? Karena apa kok ada yang tidak setuju? Karena di tengah kekacauan itu ternyata ada pihak yang bisa mengambil keuntungan, ya. Maka kemudian tergantung orangnya. Nah, keteraturan masa depan itu, saudara, pasti akan terjadi, ya. Insya Allah akan terjadi, ya. Ada terminologi yang berkembang belakangan ini yang bisa disebut sebagai X-Force atau X gitu. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi maju terkait dengan informasi dan komunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi, ICT, Information and Communication Technology, ya, di mana orang berinteraksi dengan orang lain tidak hanya seperti ini, ya, tidak hanya menghadap layar. Saya misalnya menghadap layar, terus orang lain juga menghadap layar. Tidak demikian. Tapi teknologi maju terkait dengan ICT itu orang bisa berinteraksi dengan orang lain seperti masuk begitu ke ruang-ruang virtual, ya. Berinteraksi dalam ruang-ruang yang dibuat oleh komputer. Gambarannya itu semacam game interaktif. Ada ruang, ada lingkungan yang dibuat oleh sistem komputer dan kita para pengguna itu ada di dalamnya. Ya. Orang-orang selain berinteraksi, selain berkomunikasi, juga bisa bekerja di ruang-ruang itu. Nah, saudara, dalam kondisi yang demikian ini, maka setiap orang yang berinteraksi itu, yang berkomunikasi itu, yang bekerja dengan cara demikian, juga akhirnya tidak bisa bersembunyi, ya. Semua aktivitasnya akan terpantau. Nah, administrasi negara juga demikian, saudara. Tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menyembunyikan sesuatu karena secara detail itu terpantau, ya. Misalnya terkait dengan keuangan, tidak ada uang yang bisa disembunyikan, tidak ada uang kertas yang bisa diberikan atau bisa diterima. Yang ada itu uang digital atau uang kripto, ya. Bagaimana dengan emas dan perak? Emas dan perak tetap ada, itu sebagai jaminan atau pelindung nilai. Nah, dalam situasi dan kondisi demikian, kira-kira bagaimana administrasi negara?
Nah, perlu diketahui bahwa hingga saat ini perusahaan-perusahaan information and communication technology, ya, teknologi informasi dan komunikasi itu sangat dominan, ya. Tentu kita bisa menyebut nama-nama perusahaan itu, ya. Kita tentu memahami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa menjadi diktator untuk dunia gitu. Mengapa demikian? Karena mereka menguasai big data tadi itu, ya. Sedangkan pada waktu yang bersamaan negara dan administrasi negara itu menjadi pengikut, hanya mengikuti mereka, ya. Sekarang ini ketika riset tentang komunikasi, interaksi dan bekerja di dunia maya, di ruang-ruang komputer yang mungkin akan disebut sebagai X-verse atau X begitu, negara dan administrasi negara masih belum memberikan perhatian terhadap kemajuan yang demikian, ya. Harapan kita sebenarnya negara dan administrasi negara itu memberikan perhatian, ya, tidak sibuk dengan urusan-urusan misalnya kebutuhan dasar atau sibuk ngurusi partai-partai atau parti-parti begitu, ya. Ya, ini tentu menjadi harapan, ya, karena ada keprihatinan bahwa administrasi sebenarnya baik administrasi publik maupun administrasi bisnis masih belum memberikan perhatian yang cukup lah gitu kira-kira terkait dengan urusan ini, terkait dengan urusan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat, ya. Bahkan beberapa negara itu administrasi negaranya, ya, itu sama sekali belum mengerti, ya, bagaimana mungkin akan mengatur, memimpin, apalagi mengurusi soal-soal administrasi, sementara di beberapa negara itu administrasi negara belum mengerti, ya. Ini persoalan yang sama yang dihadapi oleh public policy dan etika administrasi publik, ya. Public policy belum memberikan perhatian yang cukup, belum antisipatif, ya, belum menunjukkan antisipasi terhadap fenomena yang demikian. Etika administrasi publik khususnya yang berbasis pada etika humanistik juga belum menunjukkan antisipasi yang tepat. Nah, di tengah disrupsi yang ada, sepertinya kita perlu memikirkan agar public administration, public policy, dan etika administrasi publik itu kembali bersandar atau berdasar pada etika profetik, ya. Karena etika profetik pasti sifatnya itu berlaku universal dan juga kontemporer, pasti berlaku sepanjang waktu untuk seluruh umat manusia. Maka di tengah disrupsi kembali ke jalan agama, kembali ke nilai-nilai profetik adalah suatu jalan keluar.
agama itu damai, agama itu selamat, agama itu salama, maka dampak dari disrupsi yang menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perang itu bisa dicegah dan diselesaikan. Demikian saudara, wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.